Jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Adapun pembahasan khatib pada kesempatan yang berbahagia ini yaitu tentang makna dari kalimat takwa dan ciri-ciri orang yang bertakwa. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang merasa dia telah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita mengatakan kepada dia, antum ini belum bertakwa kepada Allah, pasti dia akan marah. Ada teman kita atau ada tetangga kita atau ada saudara kita sama-sama umat Islam, terus kita katakan dia, antum belum bertakwa kepada Allah, pasti dia akan marah. Oleh karena itu penting dan sangat penting kita mengetahui ciri-ciri orang yang bertakwa. Jadi kalau dia tidak ada dari ciri-ciri ini, berarti diam saja, sudah pasti dia tidak termasuk orang yang bertakwa. Dan ciri-ciri ini bukan ustadz yang katakan. Ciri-ciri ini bukan kiai yang katakan, bukan para habib yang katakan, bukan para ulama yang katakan, tapi Allah sendiri yang katakan dalam Al-Quran. Allah sebutkan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Mari sama-sama kita lihat. Buka di surat Al-Baqarah juz 1. Ya, di situ disebutkan, kalau dilihat di ayat 2 sampai ayat 5, di situ lengkap. Apa kata Allah? Zalikal kitabu la raiba fih. Inilah kitab Al-Quran. La raiba fih. Tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas semuanya benar dan tidak perlu diragukan. Kalau Allah mengatakan dalam Al-Quran, Allah akan berikan balasan kebaikan surga untuk orang-orang yang soleh, untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, maka pasti Allah tepati. Pasti janji itu terbukti. Dan jika sebaliknya Allah katakan dalam Al-Quran, Allah akan berikan balasan atau mengazab bagi orang-orang yang bermaksiat atau yang tidak taat kepada Allah, pasti Allah tepati janji itu. Pasti Allah azab. Jadi kita sebagai umat Islam tidak perlu meragukan isi Al-Quran. Al-Quran itu kalamullah dan semuanya itu benar. Lantas Al-Quran itu untuk apa diturunkan? Ada sambungannya. Hudal lil muttaqin. Petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, apa definisi dari takwa? Takwa itu imtithalu awamirillahi ta'ala wajtinabu nawahihi. Melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Ini yang dimaksud dengan takwa. Tapi ini tidak bisa hanya sekedar di ucapan kita. Tidak bisa hanya sekedar kita mengatakan saya ini sudah bertakwa. Tidak bisa hanya kita mengatakan, oh saudara saya itu sudah bertakwa, tetangga saya sudah bertakwa, sahabat saya sudah bertakwa, kami semua orang bertakwa. Enggak bisa hanya di ucapan. Jadi harus ada bukti. Harus ada amal yang dikerjakan. Dari sini, dari amal-amal keseharian yang dia kerjakan, dari situ kita bisa lihat dia termasuk orang yang bertakwa atau yang tidak termasuk orang yang bertakwa. Maka sambungan ayatnya apa kata Allah? Hudal lil muttaqin. Al-Quran itu petunjuk untuk orang-orang bertakwa. Terus ciri-ciri orang bertakwa itu seperti apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yaitu orang-orang yang beriman kepada yang ghaib.
Satu. Jadi dia harus meyakini, beriman kepada yang gaib. Allah itu gaib, jadi dia harus yakin Allah itu ada. Malaikat itu gaib, dia harus yakin malaikat itu ada. Yakin hari akhir, yakin ada azab kubur, yakin bahwasanya ada bangsa lain selain bangsa manusia, yaitu bangsa jin. Mereka gaib. Satu, harus beriman kepada yang gaib. Terus apalagi ciri kedua, wa yuqimunas shalah, dan mereka juga mendirikan salat. Jadi kalau ada orang ngaku bertakwa, tapi ternyata dia nggak pernah melaksanakan sholat 5 waktu, datangnya hanya hari Jumat, maka dia tidak termasuk orang yang bertakwa. Jadi ciri kedua yang Allah katakan harus mendirikan sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, setiap hari. Jumat pun tetap datang sebagai pengganti zuhur. Jadi datang sholat bukan hanya hari Jumat. Ini ciri orang yang bertakwa. Kemudian apalagi? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah katakan ciri orang yang bertakwa itu yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya ke jalan Allah. Yang menginfakkan sebagian hartanya, Allah kasih harta, kemudian sebagian hartanya ya infakkan. Ia lihat anak yatim piatu, dia bantu. Rajin bersedekah kepada fakir miskin. Ya, duitnya selalu masuk ke masjid. Lihat ada yang bangun mushola, uangnya pun ikut ada juga di situ. Lihat orang yang bangun pesantren, uangnya pun ikut ada di situ juga. Ya. Lihat yang bangun rumah sakit, dia masukkan juga uangnya. Yang bangun sekolah, dia turut bangun lagi. Ini adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya Allah sebutkan lagi apa ciri-ciri selanjutnya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, dan orang-orang yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu. Orang yang meyakini kebenaran Al-Quran, ia yakin bahwasanya Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai Anas itu benar semua, tidak ada kebohongan di dalamnya. Ini termasuk ia adalah orang yang bertakwa. Bima unzila ilaik, lafaznya ilaikah. Ilaika yang dimaksud di sini hanya kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup di situ saja. Wa ma unzila min qablik, dan orang-orang yang beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum wahai Muhammad yang dimaksud di sini. Apa kitab-kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad? Ada Taurat, Zabur, Injil. Ini kita sebagai umat Islam harus beriman dengan kitab-kitab ini. Taurat, Zabur, Injil itu adalah kitabnya umat Islam, bukan kitabnya non-muslim. Jadi kalau ditanya, antum yakin gak, percaya gak apa yang ada di isinya kitab Taurat, Injil, Zabur itu? Oh iya, kitab aslinya saya percaya. Kalau yang sekarang yang enggak. Kalau dulu yang dipegang Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, saya percaya itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita disuruh untuk beriman, harus. Enggak bisa kita beriman hanya Al-Qur'an. Jadi enggak sempurna. Bahkan kita tidak termasuk orang yang beriman kalau kita hanya mengimani Al-Qur'an saja. Dalam hadis yang panjang, seseorang datang kepada Rasulullah yang bertanya, fa akhbirni, singkat potongan hadisnya, fa akhbirni 'anil iman. Apa kata Rasulullah? Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Disebutkan di sini lafaz wa kutubihi, kutub.
engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, wa kutubihi dan seterusnya. Di sini disebutkan lafaz kutub. Kutub ini jamak. Kalau mufradnya kitabun, satu kitab. Kalau dua kitab, kitabani. Kalau tiga kitab atau banyak disebut kutub. Dan Rasulullah sebutkan antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi, dan kitab-kitabnya Allah engkau harus beriman. Yang dimaksud di sini kitab-kitabnya Allah, Taurat, Zabur, Injil dan Al-Qur'an. Namun jamaah, Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi terakhir untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, karena kitab-kitab sebelumnya itu belum sempurna. Maka turunlah Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang Allah berikan juga kitab Al-Quran sebagai penyempurna. Maka kita sekarang mengikuti apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir di ayat ini Allah katakan setelah ia beriman, meyakini kitab-kitabnya, yang terakhir wabil akhirati hum yuqinun. Ciri-ciri orang yang bertakwa itu yaitu yang meyakini tentang hari akhir, adanya hari pembalasan. Semua yang dikerjakan di muka bumi ini, kalau yang kita kerjakan kebaikan maka akan dibalas juga kebaikan. Kalau yang kita kerjakan ini keburukan maka dibalas juga keburukan. Kita yakini semua itu. Kalau kita lihat diri kita, tetangga kita, anak kita, saudara kita, teman sekantor kita, mereka ada ciri-ciri ini, maka mereka termasuk orang yang bertakwa. Semoga kita semua yang hadir pada saat ini termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat selanjutnya, ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Tuhannya. Wa ulaika humul muflihun. Semuanya mereka itu mendapat keberuntungan. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala.